Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Sukmajadi. Perkenalkan, nama saya Iqmal. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 94 kelompok 1. Izin melaporkan jurnal learning yang telah kami pelajari tentang agenda 2. Agenda 2 ini diajarkan langsung oleh Pak Budi, menjelaskan lebih dalam mengenai nilai-nilai dasar PNS. Nilai dasar PNS yang telah kami pelajari, yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga adalah etika publik, yang keempat adalah komitmen mutu, dan yang kelima adalah anti korupsi. Dari kelima dasar PNS ini, semuanya harus kami kuasai dan harus kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kami. Pak Budi menjelaskan lebih dalam mengenai hal tersebut, termasuk juga indikator dan turunan sikap dalamnya. Menjadi PNS di abad 21 ini tidaklah mudah, ada tantangannya tersendiri. Kami diajarkan oleh Pak Budi, di abad 21 ini masyarakat mulai melek tentang hukum, masyarakat mulai melek tentang teknologi. Oleh karena itu, menjadi PNS di abad 21 perlu menyesuaikan zaman. Kami diajarkan oleh Pak Budi tentang paradigma pelayanan prima yang dilakukan oleh PNS berdasarkan teori dari Robert Tucker. Yang pertama adalah faster. Faster ini di mana pelayanan sebisa mungkin lebih cepat daripada biasanya. Yang kedua adalah better. Better ini dijelaskan bagaimana pelayanan seharusnya bisa lebih baik dari sebelumnya. Harus ada continuous improvement yang dilakukan. Kemudian continuous improvement ini dijelaskan lebih dalam lagi, yaitu mengenai Deming Theory, yaitu PDCA, ya, plan, do, check, dan action. Kemudian yang ketiga itu harus newer atau baru, menggunakan cara-cara baru, bukan cara-cara yang lama. Yang keempat adalah simpler. Masyarakat menginginkan bagaimana pelayanan dibuat sederhana, tidak rumit, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit. Yang kelima adalah cheaper. Bagaimana pelayanan yang harus kami lakukan itu semuanya dalam keadaan yang biaya yang murah dan kalau bisa bahkan gratis. Yang keenam adalah safer. Bagaimana pelayanan harus memberikan rasa aman dan rasa nyaman. Dan yang ketujuh adalah humble. Bagaimana kami sebagai seorang pelayan publik itu diajarkan bagaimana harus berendah hati, harus ramah terhadap pelanggan, dalam hal ini adalah masyarakat. Ketujuh paradigma tersebut itu diajarkan lebih dalam lagi. Bagaimana pelayanan yang harus kami lakukan itu harus menghasilkan zero defect atau pelayanan tanpa cacat, pelayanan tanpa celah. Kalau bisa meminimalisasi cacat atau celah atau kesalahan. Kemudian dari zero defect ini diharapkan akan timbul yang namanya zero complaint atau tidak ada komplain. Kemudian kalau sudah tidak ada komplain, itu akan menghasilkan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, dalam hal ini adalah kepuasan masyarakat. Sebagai seorang guru, untuk membuat zero complaint itu antara mudah dengan gampang. Mudah karena kami memahami bahwa para siswa itu lebih banyak yang tidak menyampaikan keluh kesahnya kepada guru. Sedangkan sulitnya, kami sulit mengukur bagaimana apakah siswa itu sudah puas atau belum. Maka kami diajarkan, terutama untuk saya pribadi, diajarkan oleh Pak Budi bahwa untuk memahami komplain itu kita harus peka. Peka apakah pelanggan kita, dalam hal ini pelanggan saya adalah siswa dan orang siswa, itu sudah puas atau belum dengan kinerja saya. Kemudian sebagai seorang guru juga, saya termotivasi dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Budi. Bagaimana kami diminta untuk melakukan praktek langsung, bad practice dan best practice, di mana kedua praktek ini membuat kami belajar lebih dalam lagi mengenai nilai-nilai aneka, dan itu sangat efektif. Kami mengulang-ulang nilai-nilai tersebut. Kemudian juga kami diajarkan untuk bagaimana menyusun laporan, menyusun rencana aktualisasi
tentang dihubungkan langkah-langkah pelaksanaan dengan nilai aneka yang akan kita lakukan. Itu juga yang membuat saya terinspirasi, dan saya akan meng-ATM, amati tiru modifikasi untuk anak-anak murid saya, bagaimana setiap pembelajaran tidak harus keluar dari mulut guru, bahkan mereka bisa mencarinya sendiri dan itu efektif. Ini diulang-ulang berkali-kali, sehingga dengan ini saya merasakan bahwa nilai aneka yang ada dalam diri saya, nilai aneka yang saya pelajari itu lebih tertanam lebih dalam, karena yang pertama adalah langsung dilakukan, baik yang benar maupun yang salahnya. Yang kedua adalah diulang-ulang. Kami mencari apa yang ingin kami lakukan, kemudian mencari nilai aneka yang tertanam dari apa yang kami lakukan. Mungkin itu jurnal learning yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi SPD MPD atas kesediaan waktunya mengajarkan kami, atas kesediaan ilmunya, sehingga semua bisa menanamkan nilai-nilai dasar PNS untuk kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.